Halo Sobat Aquarium, jumpa lagi bersama saya Didi Misyanto di Ricky Aquarium. Nah Sobat, kali ini kita mau ajak Sobat Aquarium buat ini hari Selasa tanggal 2 Mei 2023. Kita mau ajak Sobat Aquarium buat nyiapin tank buat ikan koki yang bakal masuk besok. Maksudnya nyiapin tank tadi gini Sobat Aquarium. Jadi kita tank ini kan terakhir itu kita buka tanggal 19 ya, 19 April kan. Itu buka lagi tanggal 27. Nah pada saat tanggal 19 itu ikan koki itu habis semua Sobat Aquarium. Ada yang kita upload kemarin. Nah itu kan tanknya lumutan semua. Jadi kita mau kulas total. Sebagian yang memang udah parah lumutnya kita kulas total. Tapi kalau yang bersih kita cuma sipon aja Sobat Aquarium. Jadi sekalian hari ini kita kasih tips gimana agar air tank ikan kokinya tetap jernih. Seperti yang ada di ikan Aquarium itu, walaupun ikannya padat tapi tetap jernih. Walaupun kena lumut tapi air tetap kinclong. Oke, kita lanjut ya Sobat Aquarium. Tonton video sampai habis, jangan sampai skip. Nah, Sobat Aquarium, ini lagi proses sipon. Nah, ini kita ada tank buat ikan koki, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu masih ada si koki lanjut sisa dikit, Ryukin juga sisa dikit. Nah, ini tank kan udah banyak lumutan Sobat Aquarium. Ini udah lumutan, debu-debu, jadi lumutnya nanti bentuk kita nggak kulas total, ini cuma lumut di bagian depan kaca aja, sama di bagian belakang yang akan kita Sobat Aquarium, lumut bagian depan sama belakang aja yang akan kita bersihin sama kita sipon. Terus paling untuk mesin sama talangnya aja kita sebagian kita cuci kapasnya nanti. Nah untuk yang bagian atas dua ini karena memang ikannya udah lama kosong, jadi itu kita akan kulas total. Jadi ini udah parah Sobat Aquarium sumutnya karena nggak ada ikan. Jadi kita hari ini akan bikin tank ini kinclong lagi ya, glowing lagi nanti tanknya Sobat Aquarium. Jadi ini kita bisa berkoki dan nanti kita bakal pakai talang filter juga karena selama ini kita pakai talang filter buat tank metal ini ukuran 50 cm. Jadi hari ini nanti kita mau tukar menggunakan talang metal. Habis ya metal ya? Enggak total ya? Habis. Nah, soalnya karena kebetulan talangnya habis, jadi kita tetap pakai talang yang pendek aja dari 60 cm. Tapi airnya tetap udah jernih nanti. Tapi kalau mau bagus memang kapasitasnya sesuai dengan ukuran talangnya nanti. Yaitu gede juga ukuran talangnya sesuai ukuran akuarium Sobat Aquarium. Nah ini yang pakai talang ukuran metal, sesuai sama tanknya metal. Nanti kita mau bahas media apa aja yang kita gunain versi Ricky Aquarium. Terus manfaat dari media-media yang kita gunain itu buat apa aja fungsinya. Sama kita spill dikit-dikit harga dari media-media yang kita pakai tadi Sobat Aquarium. Yuk tonton keseluruhan Ricky Aquarium hari ini persiapan tank buat ikan koki yang bakal masuk. Terus kita juga akan kasih tips agar tank kokinya tetap jernih Sobat Aquarium. Oke Sobat Aquarium, nah ini tank kita udah hampir setengah abad. Hampir 6 bulanan itu nggak pernah dibongkar total. Mau buat tank koki, jadi ini sekali bongkar total. Ini kondisinya. Kalau talang ini baru sebulan lebih. Kapasnya udah hampir 1 bulan juga nggak ganti-ganti. Ada dalamnya ya? Ada wong. Ada wong ya? Ada. Dia main wong kan? Ya. Nah ini Sobat Aquarium, tadi ada konsumen bentar. Nah ini ada, ini ada. Ini kondisi talang filter kita udah 1 bulanan nggak pernah dicuci. Tapi kondisi emang kosong, ikannya nggak ada. Ini kondisi. Nah ini talang filter yang dipakai di tank metal. Jadi rata-rata tank filter, talang filter kita ini udah dilengkapi sama lampu ultraviolet berbunuh bakterinya. Kak ini kak lemak di belakang kak, kerupuk ini. Ya Bang Kombis, nanti kita bahas kalau sudah cuci aja. Oke kalau udah dicuci, nanti kita bahas lagi Sobat Kombis ya. A few moments later. Nah halo Sobat Kombis, nah ini kalau kita bahas sedikit mengenai talang filter kita. Ini kita di awal ini kita isi media filter mekanis sama lampu UV. Kita pakai 7 watt. Terus yang di chamber keduanya ini ada bioring. Nah bioring ini adalah filtrasi biologis, dia sebagai bakteri baik. Jadi sebenarnya semakin lama bioringnya semakin bagus karena bakteri baiknya semakin jadi Sobat Aquarium. Yang wajib diganti atau dicuci itu kapasnya dalam jangka 2 minggu sekali. Jadi kita untuk pembongkaran talang ini ya bisa makan sebulan, 2 bulan atau 3 bulan sekali. Bahkan untuk bongkar talangnya tergantung kapasitas ikan yang ada dalam akuarium tadi Sobat Aquarium. Nah ini sama kita pakai rata-rata sini kita pakai sistem filtrasi biologis. Jadi isi bioring ini nampak udah kotor, kalang jahe sama ya bioring.
Jadi sobat Kokombis bisa lihat hampir seluruh tank kita tuh yang situ tadi, seluruh tank kok itu sama sobat Kokombis, kondisi talang filternya kayak gini. Karena memang bayangan untuk ngulas ya. Tapi sobat Kokombis boleh lihat sendiri, buat tank lancu kita itu masih bening. Walaupun memang lumpurnya nggak kita gosok buat di bagian dasar sama di dinding kanan kirinya. Tapi kalau depan belakangnya itu jernih sobat Kokombis. Ini dari luar nih, ini pada silau cahaya. Nanti kita ambil ikut video dari dalam sobat Kokombis. Jadi walaupun talang filternya udah sekotor tadi, tapi media filtrasi biologisnya masih bagus sobat Kokombis buat bakteri baiknya. Fungsi bakteri baik tadi adalah buat pengurai kotor-kotoran atau bakteri jahat yang ada di dalam akuarium di sobat Kokombis. Kita ambil video dari dalamnya. Nah, sobat Kokombis, ini penampakan tengkoknya dari dalam. Tetap jernih. Ini juga sama, tank lancu tetap jernih sobat Kokombis walaupun ini talang udah mau bluebell, ini nggak dapat di video. Agak ini talang udah mau bluebell sobat Kokombis. Enggak, ini bahkan nah ini udah bluebell malah. Nah, tapi lihat tank di ini tetap jernih. Batu-batu yang media filter biologis itu bahkan lebih kotor dari yang tadi bisa sobat Kokombis karena posisinya ada ikan. Tapi air jakun udah jernih karena kenapa? Karena sistem filtrasinya udah jadi, bakteri baik yang ada di media filter biologis sudah tumbuh sobat Kokombis. Jadi yang wajib diganti berkala itu atau seminggu sekali itu ialah kapas filternya diganti atau dicuci. Tapi kalau untuk filtrasi biologisnya itu nggak usah mencuci. Jadi sobat Kokombis banyak kesalahan nih. Aku udah pakai sistem filtrasi biologis kak sama mekanis, tapi kok masih buta karena biologisnya sobat Kokombis, hampir kebanyakan sobat Kokombis itu dicuci setiap minggu sekali. Itu bukan kapasnya dicuci tapi sama media filter biologisnya. Padahal bagusnya media filter biologisnya nggak usah dicuci, yang dicuci kapas filter mekanis aja sobat Kokombis. Oke, kita lanjut lagi nanti kalau udah selesai sampai ikannya masuk sobat Kokombis. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Kami bisa lanjut lagi. Nah, karena kita mau talang biasa tapi talang biasanya kosong, jadi kita buat tank atas tadi kita akan ganti pakai talang waterfall. Bukan buat tank atas yang kita tukar. Jadi karena talang waterfall ini di sebelah kiri, kalau pakai di tank sebelah sini nggak bisa. Jadi wajib pakai tank sebelah sini. Nah, kalau tank atas ya nggak bisa pakai talang waterfall karena takut bannya tumpah karena dia model sukunya nggak keliling sobat Kokombis. Itu kaca full 8 mili kan. Kalau yang bawah full kaca full 5 mili, ini udah pakai waterfall tengah. Jadi yang talang waterfall baru kita keluarin ini akan kita pakai buat tank yang bawah sekali. Nah, filter talang tank bawah sekali ini yang 1 meter ini bakal kita cuci dulu, kita bongkar, bakal kita pasang buat tank yang atas ini. Jadi ini pakai talang lama yang bekas yang bawah ini. Nah, yang bawah ini kita ganti pakai talang waterfall yang pinggir. Nah, buat isian talang apa aja, sekian kita spill dikit sobat Kokombis. Ini talangnya ada beberapa chamber, 1, 2, 3, 4 chamber. Nah, untuk di awal ini kita pakai kapas biologikal atau kapas biofoam tebal 5 cm. Terus nanti sini ada lampu UV juga, kita pakai di awal sini lampu ultravioletnya. Jadi bagian ini biasa kita lepas atau lampu UV di bawah sekali. Nanti kita bikin bolongan sini buat kabel ya sobat Kokombis. Sedikit aja video kita. Lampu UV, habis itu sini kapas biofoam tadi, baru kapas putih. Terus untuk media keduanya ini kita isi bioring. Media ketiga kita isi batu apung, dan di bagian keempatnya kita isi kaleng jahe sobat Kokombis. Nah, buat ini kan sekat 2 sobat Kokombis, karena kita pakai pompa yang 2000 liter model kolam, takut nggak ketampung, jadi bagian sini kita lepas sobat Kokombis. Ini karena cuma dilem. Nah, sobat Kokombis, jadi untuk bagian sininya kita lepas sobat Kokombis. Nah, jadi yang bagian talang ujungnya kita plong kayak ini bakal isi kaleng jahe.
bioling sama batu apung sama bioling. محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجايا محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجايا. Sobat Kokembis, ini yang tadi kita proses tank untuk ikan koki ini udah selesai Sobat Kokembis. Jadi ini udah pakai talang semeter. Nah ini video sebelumnya, jadi kita pakai talang yang kecil ukuran 50 cm. Sekarang udah pakai talang semeter. Untuk lampu kita pakai lampu LED Sakai P4. Terus untuk mesinnya kita pakai Sakai 103 dengan power head pompa 2000 liter per jam. Sama yang kayak ini Sobat Kokembis. Itu penjelasannya kencangnya Sobat Kokembis. Nah itu udah ngefilter, ini yang dua atas. Nah yang bagian bawah ini kita pakai talang waterfall tengah ukuran 1 meter. Kita pakai power head juga merek Sakai AA 1600 atau dengan kapasitas mesin 1400 liter per jam. Sebelah ini sama juga, kita pakai merek Sakai juga Sobat Kokembis dengan ukuran talang panjang 1 meter. Untuk talangnya kita ready, mesin kita ready, lampu kita ready juga Sobat Kokembis. Nah ini bagian bawah yang tadi kita pakein waterfall samping. Nah ini waterfall samping kita pakai mesin Yukari kalau nggak salah, Yukari 2600 Sobat Kokembis. Nah sebelah sini ya kita ini rancu pakai talang 1 meter juga, pakai lampu celup T4 warna putih biru, mesin sama pakai 1600 merek Sakai Sobat Kokembis. Nah ini udah pukul 8, kita baru sempat buat review hasil kerja, bukan hasil kerja, hasil maintain kita, tank-tank ini banyak kita saja setengahin Sobat Kokembis karena ada untuk persiapan ikan-ikan yang akan masuk. Jadi nanti kita buat adaptasi suhu Sobat Kokembis, jadi banyak ikan sama kantong-kantongan bisa masuk Sobat Kokembis. Sudah spill. Jadi untuk media filter kita sini, kita ulang lagi, kita pakai media filter mekanis sama biologis. Untuk mekanisnya kita pakai kapas Dualcon hitam atau Jetmet, atau bisa susu sama pakai kapas putih biasa merek Wondal atau Hitek, atau kita pakai biasa yang metalan Sobat Kokembis yang ukuran 1x1 atau 2x1. Terus untuk media filternya kita pakai bioling sebagai filtrasi biologisnya, ada bioling, batu apung sama karang jahe. Terus kita ada untuk kimiawinya, kita ada tambahan lampu ultraviolet dengan kapasitas 5 watt sampai dengan 9 watt. Jadi setiap tank ini beda-beda lampu UV-nya Sobat Kokembis. Itu aja, semoga bermanfaat update dari kita hari ini, atau namanya solusi-solusi kita buat ikan-ikan koki, buat tank ikan hias kalian, terutama ikan koki. Itu yang kita bagikan ini Sobat Kokembis berdasarkan pengalaman yang kita pakai Sobat Kokembis, atau berdasarkan pengalaman yang udah kita jalanin Sobat Kokembis. Nah ini memang karena posisi tadi masih ada ikan, jadi ini nggak dikuas total, cuma disimpan aja Sobat Kokembis. Ini lumut kanan kirinya udah dibersihin, tapi untuk lumut di bawahnya memang nggak kita gosok Sobat Kokembis. Sama kayak rancu ini udah kita sifon. Nanti kita spill lanjut pada saat ikan masuk, jadi video ini dulu naik, abis itu video ikan masuk Sobat Kokembis. Oke Sobat Kokembis, tungguin ikan apa aja, ikan koki-koki apa aja yang bakal masuk hari Rabu besok. Jangan lupa subscribe nih, biar kalian nggak ketinggalan ikan-ikan apa yang bakal masuk hari Rabu besok Sobat Kokembis. Oke, hobi pengilan penat, segar di mata, pasti kantong.